Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini, majelis untuk membaca dan mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Salawat dan begitu pula salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita lanjutkan kajian tafsir kita dan kita sudah sampai pada surah yang ke-19, yaitu surah Maryam. Itulah namanya yang populer sejak di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa ulama menamai surah ini juga dengan nama surah Kaf Ha Ya Ain Shad, sesuai dengan bunyi dari ayat pertama dari surah tersebut. Kemudian surah ini terdiri dari 98 ayat, dan menurut mayoritas sebagian besar ulama kita bahwa surah ini diturunkan di Makkah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka ia termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Nah, kita akan sama-sama membaca dan mengkaji ayat per ayat dari surah Maryam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf Ha Ya Ain Shad. Kaf Ha Ya Ain Shad. Surah ini diawali dengan menyebutkan 5 alfabet Arab atau 5 huruf-huruf hijaiyah, huruf kaf, ha, ya, ain, dan shad. Huruf-huruf yang seperti ini yang terdapat di awal surah dinamakan dengan al-huruf al-muqatta'ah, yaitu huruf yang dibaca secara terputus-putus, dipenggal-penggal, tidak dibaca sebagai satu kata. Secara umum ulama kita terbagi dua dalam menjelaskan al-huruf al-muqatta'ah tersebut. Sebagian ulama memandang bahwa al-huruf al-muqatta'ah adalah sirrun min asrarillah. Dia termasuk salah satu rahasia di antara rahasia-rahasianya Allah. Pandangan yang kedua mengatakan bahwa al-huruf al-muqatta'ah bukanlah sir, bukanlah rahasia, tapi dia adalah nama Al-Quran. Ada juga yang menyebut dia adalah nama surah di mana dia berada. Misalnya surah Al-Baqarah karena diawali dengan ayat yang berbunyi Alif Lam Mim, maka surah Al-Baqarah juga dinamai dengan surah Alif Lam Mim. Ada surah Yasin, ada surah Nun. Maka surah ini, surah Maryam, juga dinamai dengan surah Kaf Ha Ya Ain Shad. Ada juga ulama kita yang menyatakan bahwa huruf ini semacam huruf-huruf tantangan. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada orang-orang Arab
yang meragukan kewahyuan Al-Quran, bahwa Al-Quran tersusun dari huruf-huruf yang juga digunakan oleh orang-orang Arab dalam percakapan sehari-hari mereka atau dalam tulisan mereka. Sehingga kalau Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad SAW, bukan wahyu dari Allah SWT, maka mestinya ada orang Arab yang mampu membuat, ya, yang bisa menandingi Al-Quran. Tapi ketika tidak ada seorang pun yang mampu untuk membuat tulisan atau bacaan yang mampu menandingi Al-Quran, itu menunjukkan bahwa Al-Quran ini bukanlah buatan manusia, tapi dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagian besar ulama kita berpandangan bahwa dia adalah sirrun min asrarillah, rahasia dari rahasia-rahasianya Allah, yang hanya Allah saja yang paling mengetahuinya. Sehingga biasa di terjemahan Al-Quran itu hanya ditulis sebagaimana bunyinya. Seperti surah ini, ya, diterjemahannya hanya ditulis kaf, ha, ya, ain, sad. Meskipun dipandang sebagai rahasia, namun bagi sebagian ulama kita yang berpendapat seperti itu, melanjutkan bahwa rahasia tersebut bisa disingkap, ya. Jadi dia bisa disingkap. Misalnya ada sebuah jawaban yang disandarkan kepada Imam Husain alaihi salam, salah seorang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditanya tentang makna kaf, ha, ya, ain, sad. Maka beliau menyatakan bahwa itu adalah rahasianya Allah, yang apabila saya ungkapkan kepada kalian, niscaya kalian akan bisa berjalan di atas air, ya. Kemudian ada juga ulama kita yang berpandangan bahwa huruf-huruf seperti ini semacam singkatan, bisa singkatan dari nama-nama Allah SWT atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat seperti ini ada yang disandarkan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada juga yang disandarkan kepada seorang sufi, yaitu Imam Al-Qushairi, penulis kitab Lataiful Isyarat. Misalnya huruf kaf dipahami sebagai singkatan dari nama Allah Karim, ya, yang maha mulia, atau sifat Allah SWT yang maha mulia. Kemudian ha itu adalah singkatan dari nama Allah SWT Al-Hadi, yang maha memberi hidayah, atau hidayatullah, ya, hidayah dari Allah SWT. Kemudian ya adalah yusrun, kemudahan dari Allah SWT. Ain itu adalah ilmunya Allah, atau kalau menunjuk kepada nama, berarti ain adalah singkatan dari Al-Alim, yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Kemudian shad adalah singkatan dari As-Shadiq, ya, atau Sidkun, yang maha benar, atau kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Namun seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa pendapat mayoritas ulama kita ini adalah rahasia Allah SWT, yang hanya Allah saja yang paling mengetahui maknanya secara pasti. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Kemudian ada ayat yang kedua, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, ya. Yang dibacakan ini adalah zikru, peringatan atau penjelasan, rahmati rabbika, tentang rahmat Tuhanmu, abdahu, kepada seorang hambanya, Zakaria, yaitu Zakaria. Di dalam Al-Quran, kecuali ayat ini, ketika disebut hamba, abda, dan diidafatkan, disandarkan kepada kata ganti, ya, kata ganti ketiga nya, maka itu semua menunjuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua menunjuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya saja, sebagai satu contoh saja, Subhanallazi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Hamba yang dimaksud di ayat tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah ayat-ayat yang lain, ketika disebut hamba dan diidafatkan, disandarkan kepada kata ganti yang menunjukkan yang ketiga. Kecuali ayat ini, hanya ayat ini saja yang tidak dimaksudkan Rasulullah SAW, tapi yang dimaksud yaitu Nabi Zakaria alaihissalam.
Hamba adalah kedudukan yang paling tinggi yang bisa diraih oleh seorang manusia, dan tidak ada kedudukan di atas kedudukan sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk manusia menjadi hamba adalah kehinaan. Kalau kita menjadi hambanya manusia, budak, itu kehinaan. Tapi ketika menjadi hambanya Allah, maka itu adalah kemuliaan. Bahkan tidak ada kemuliaan di atasnya sebagai seorang hamba Allah SWT. Saya pernah memberikan contoh, misalnya di dalam Al-Quran, Musa alaihi salam, seorang Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah diperintah oleh Allah SWT untuk mencari seseorang yang disifati di dalam Al-Quran sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawajada abdan min ibadina. Nabi Musa bersama dengan seorang muridnya yaitu Yusha bin Nun akhirnya bertemu abdan min ibadina, seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan min indina, yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, Zakaria adalah seorang tokoh agama, bahkan beliau seorang nabi, ya. Dan beliaulah yang diberikan amanah untuk merawat Maryam alaihassalam, ya. Karena ketika Maryam alaihissalam sejak kecilnya itu sudah nampak pada dirinya tanda-tanda yang menunjukkan kemuliaan, maka semua pemuka-pemuka agama pada saat itu berlomba-lomba ingin menjadi pengasuh, ya, bagi putri tersebut yaitu Maryam alaihissalam. Akhirnya untuk menentukan siapa yang mengasuhnya, diadakanlah undian. Dan ketika diundi, yang mendapatkan undian tersebut adalah Nabi Zakaria alaihi salam. Nah, beliaulah yang menjadi pengasuh Maryam. Nah, penjelasan tentang rahmat Tuhanmu pada seorang hambanya yaitu Nabi Zakaria. Idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia nada rabbahu. Nada arti awalnya adalah memanggil. Kalau memanggil, maka tentu objek yang dipanggil itu biasanya jauh karena dipanggil. Beda kalau misalnya munajat, berbisik. Kalau berbisik berarti objeknya dekat. Tapi kemudian kata nada dalam ayat ini dipahami dengan berdoa, ya, berdoa. Terus kenapa digunakan kata nada yang berarti memanggil, yang biasanya digunakan untuk yang jauh? Ada ulama yang menyatakan bahwa seseorang yang semakin mendalam rasa takutnya kepada Allah SWT, yang semakin bertambah ilmunya, maka justru dia akan semakin merasa bahwa dia terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dirasakan oleh Nabi Zakaria, sehingga tetap disebut nada rabbahu. Doa itu sendiri ada minimal dua maknanya. Yang pertama, doa sebagai permintaan, dan yang kedua, doa sebagai ibadah. Maka tidak ada doa yang sia-sia selama doa tersebut dilakukan dengan ikhlas dan sesuai tuntunan agama, terlepas apakah permintaan itu diberikan oleh Allah atau tidak, tapi tidak sia-sia. Jadi jangan misalnya sekali-kali mengatakan sia-sia doa saya, tidak diijabah oleh Allah SWT. Misalnya ada yang mendaftar pekerjaan atau mendaftar untuk kuliah dan sebagainya, lalu dia tidak lulus. Jangan kemudian mengatakan sia-sia karena ternyata apa yang diinginkan tidak terwujud. Tidak sia-sia, karena doa bukan sekadar permintaan, tapi dia adalah ibadah. Begitu seseorang itu berdoa, artinya dia telah beribadah. Karena dia telah beribadah, asal dia ikhlas dan sesuai tuntunan agama, maka tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan pahala kepadanya. Meskipun seseorang yang semakin dekat dengan Allah SWT, maka sebetulnya dia semakin tidak akan mengharapkan imbalan itu.
dia melakukannya karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nada rabbahu. Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya nidaan dengan panggilan khafiyah yang lembut, ya. Jadi panggilan yang lembut. Jadi pada awalnya nida artinya panggilan yang jauh, tapi kemudian yang dimaksud di sini adalah doa, dan doa itu dilakukan oleh Nabi Zakaria khafiyan dengan suara yang lembut. Ada yang mengatakan bahwa kelembutan itu supaya orang lain tidak tahu, tidak mendengar apa yang diminta. Karena yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mungkin secara ukuran kebiasaan sulit untuk terwujud. Apa itu? Qala, beliau berkata dalam doanya, Rabbi, Tuhanku, inni wahanal azmu, sesungguhnya al-azmu, tulan-tulanku ini sudah wahana, sudah melemah. Jadi tulanku ini sudah melemah. Wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba, dan kepalaku telah bercahaya. Maksudnya bercahaya dengan uban. Jadi sudah dipenuhi dengan uban. Tulanku sudah lemah ini ya Allah. Rambutku sudah dipenuhi dengan uban. Ya. Walam akun bidu'aika rabbi syakiya, dan selama ini tidak pernah saya kecewa ketika berdoa kepadamu ya Allah. Maksudnya selalu yang saya minta itu engkau kabulkan ya Allah. Ya, sejak dulu sebelum saya tua begini selalu saya meminta dan tidak pernah saya kecewa ketika saya berdoa kepadamu ya Allah. Ya. Wa inni khiftul mawaliya, dan sekarang saya khawatir meninggalkan kerabat-kerabatku min warai, di belakang saya. Ya. Artinya beliau tidak terlalu percaya terhadap keluarga-keluarga yang akan ditinggalkannya, akan meneruskan tugas beliau, ya, amanah untuk mengajarkan kebaikan, mengajarkan agama di masyarakat. Beliau tidak terlalu yakin akan hal itu. Wa kanat imraati akira, lalu istriku ini sudah mandul. Itu menurut ukuran masyarakat waktu sudah mandul. Jadi secara logika tidak mungkin lagi punya anak. Tapi saya yakin ya Allah bahwa jika engkau menghendaki itu bisa terjadi. Maka beliau kemudian baru meminta, fahabli min ladunka waliya, habli, maka anugerahkanlah kepadaku seorang anak dari sisimu. Jadi anugerahkan kepadaku seorang anak dari sisimu, yarisuni, yang akan mewarisiku, ya. Wa yarisu min ali Ya'qubah, dan akan mewarisi keluarganya Ya'qub. Ya'qub ini adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya'qub inilah yang digelari Israel. Israel bahasa Ibrani yang artinya adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya Allah, beri saya anak yang akan mewarisi ajaran yang saya bawa dan mewarisi ajaran dari keluarga dan pengikutnya Nabi Ya'qub alaihissalam. Waj'alhu rabbi radiya, dan jadikanlah anak itu, jika engkau memberiku ya Allah, anak yang radiya, anak yang diridhoi. Nah, apa jawaban Allah terhadap doanya Nabi Zakaria? Allah SWT kemudian menjawab, ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubassyiruka bigulam, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu, bigulam, kabar gembira yang berupa seorang gulam, anak laki-laki. Jadi doamu diterima Zakaria, dan kamu akan punya anak. Dan bahkan sudah disebut anak itu gulam, anak laki-laki. Bahkan Allah SWT kemudian sudah memberi nama, ismuhu Yahya, nama anak itu nanti Yahya, Yahya yang selalu hidup. Lam naj'al lahu min qablu samia,
nama yang tidak pernah kami berikan kepada siapapun sebelumnya. Jadi beliau orang pertama yang bernama Yahya. Ini menunjukkan keistimewaan, karena tidak pernah ada sebelumnya yang diberikan nama seperti itu. Yahya putra Nabi Zakaria lah orang pertama yang dinamai Yahya. Jamaah dimuliakan Allah. Meskipun sudah disampaikan seperti itu melalui malaikat, karena itulah disebut dalam ayat ini, kami memberi kabar gembira kepadamu. Qala Nabi Zakaria, kemudian berkata, Rabbi, Tuhanku, anna yakunu li gulam, bagaimana aku bisa punya anak? Wa kanat imraati akira, sementara istriku mandul. Wa qad balagtu minal kibari itiya. Wa qad balagtu minal kibari itiya. Saya sendiri ini sudah sangat tua. Ayat ini jangan dipahami bahwa Nabi Zakaria ragu kepada Allah. Nabi itu tidak mungkin ragu kepada Allah. Tapi ayat ini menunjukkan keheranan, bukan beliau ragu. Jadi merasa takjub, merasa kagum. Ya Allah, saya masih bisa punya anak. Padahal istriku sudah mandul dan saya sendiri sudah sangat tua. Maka Allah SWT kemudian menegaskan, qala kadzalik, ya demikianlah. Qala rabbuka, Tuhanmu telah berfirman. Ini melalui malaikat. Tuhanmu telah berfirman, huwa alayya hayyin, hal yang seperti itu mudah saja bagiku. Semua istri sudah mandul, suaminya sudah tua, kalau Allah menghendaki itu mudah saja. Bukankah wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a, saya sudah menciptakanmu padahal dulu kamu tidak ada. Kalau ukuran kita ini manusia, yang mana lebih susah? Kan tentu lebih susah menciptakan yang belum pernah ada. Meskipun untuk Allah tidak ada namanya lebih susah, lebih mudah. Semua sama mudahnya bagi Allah. Ya, kalau untuk kita ini manusia ada namanya pekerjaan A lebih mudah daripada pekerjaan B. Tapi kalau untuk Allah tidak ada istilah lebih mudah. Kita tidak bisa mengatakan menciptakan manusia lebih mudah daripada menciptakan langit dan bumi. Tidak ada dalam kamusnya Allah. Semua sama mudahnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau menciptakan yang kita anggap benda mati, makhluk hidup, itu semua sama mudahnya bagi Allah SWT. Kalau untuk manusia ada namanya lebih mudah, ada yang disebut dengan lebih susah. Nah, lalu Nabi Zakaria masih ingin lagi meyakinkan dirinya. Beliau berkata, qala rabbi ja'alli ayah, Tuhan, berikanlah kepada saya satu tanda yang menunjukkan betul-betul saya akan punya anak. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata layalin sawiya. Tanda-tanda bahwa kamu akan punya anak, yaitu kamu tidak berbicara kepada manusia selama 3 malam. Ya, kamu tidak bicara kepada manusia selama 3 malam. Ini ulama kita terbagi 2 pendapat. Mayoritas ulama memahami dengan makna zahir. Ya, betul-betul Nabi Zakaria tiba-tiba tidak bisa bicara. Tiba-tiba tidak bisa bicara. Meskipun ada ulama lain yang karena pemahaman rasionalnya mengatakan bukan tidak bisa bicara, tapi kemudian hilang keinginannya untuk bicara. Ya, bukan berarti hilang kemampuannya, keinginan bicaranya yang dihilangkan. Tapi kalau hanya keinginan yang dihilangkan, itu bukan sesuatu yang terlalu istimewa. Ini tiba-tiba hilang kemampuannya untuk berbicara. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah. Saya kira itu dulu untuk malam ini. InsyaAllah kita lanjutkan nanti pertemuan yang berikutnya. Seperti biasa, saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan isi ayat atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.